Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Gini ya, kita ngomong HAM ini, kita ngomong itu urusan negara, Franky. Ya. Makanya negara itu mempunyai namanya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu harus menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya. Kamu tahu di Irian, di daerah mana-mana terpencil itu ada rumah sakit misi. Oh, iya. Dari organisasi Swasta, agama Dok. membuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat terpencil. Itu harusnya diinisiasi oleh pemerintah lewat aturan yang benar. Dokter Jaya, jadi saya sekarang ngerti dok, kenapa kedokteran itu setengah eksakta, setengah sosial. Ya, kenapa? Kan kalau makhluk sosial kan makhluk yang bergantung satu sama lain. Ya, Jadi begitu juga dengan ilmu kedokteran dok. ya. Banyak nggak enak ya sama ilmu yang lain. Kok nggak enak? Dia kan disangkut-sangkutin dok. Ini begini, ini begitu. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? WHO. WHO? Iya. Who? WHO. World Health Organization. Dia salahnya Oh, kenapa? kirain who. Dulu orang pikir yang namanya dokter itu adalah dokter terhadap tubuh manusia. Dokter terhadap manusia. Iya, iya. Jadi orang yang Kan benar menyembuhkan juga itu dok. diperluas sama dia. Nah, artinya itu benar, tapi ada yang lebih benar lagi dok ya? Ya, diperluas. Dia bilang sehat itu adalah sehat bukan cuma fisik, tetapi juga mental Dan duit. dan sosial. Oh, sosial. Saya pikir dan duit. Enggak, duit termasuk di sosial, Franky. Duit termasuk. Jadi artinya seorang yang barangkali sehat badannya, mentalnya tidak sehat itu juga tidak sehat. Ini yang perluas nih si WHO tadi, si Iya, WHO tadi ya? Iya. Terus kemudian orangnya sehat, mentalnya juga sehat, tetapi secara sosial dia tidak bisa bersosialisasi, terisolir, itu juga tidak sehat, Franky. Ribet deh. Hah? Loh iya, gara-gara gitu jadinya jadi luas banget. Nah makanya seorang dokter misalnya contoh ya, yang contoh gampang. Kita orang sakit nih, sakit infeksi. Kita obatin kan sama dokter infeksi kan obatnya antibiotik. Iya. Nah kita kasih antibiotik, dia kagak sembuh, Franky. Kenapa nggak sembuh? Karena pada waktu kita kasih antibiotik, harga antibiotiknya satu kapsulnya 20.000. Dan duitnya cekak lagi dok. Duitnya kagak ada. Terus yang terjadi gimana? Ini namanya di negara Konoha ya. Itu resepnya dibakar, ditaruh di air, dikucek-kucek, terus airnya diminum. Baik, Franky. Jadi air who dok. Dokter jatuh kan air who Iya. kan? Enggak, tapi maksudnya saya itu juga jadi makanya waktu kita sekolah dokter, satu yang diomongin sama profesor saya adalah kamu harus tahu sosial ekonomi pasien. Betul. Karena kalau di orang miskin jangan kasih obat yang resepnya mahal. Karena obat yang resepnya mahal dia tebusnya separoh. Separuh resep Nah, bilangnya dokter. akhirnya antibiotiknya jadi setengah berhasil. Kumannya nggak habis, jadi resisten. Tapi sebaliknya kalau orang kaya, kamu kasih obat yang murah, yang terjadi adalah ini obat apaan sih murah amat, masa 2.000 satu biji? Nah. Dia nggak percaya, jadi nggak baik. Jadi dia bilang waktu sekolah kedokteran kita belajar bahwa ini antibiotik ini. Tapi pada waktu lu udah mau lulus dokter, dia suruh belajarin buku obat-obatan, IIMS namanya. IIMS tuh buku daftar obat. Oh, Dengan harganya di situ ada. Harga, kontraindikasi, indikasi, interaksi obat. Nah, kita harus kasih yang sesuai. Sehingga kalau yang orang yang memang orang yang cukup mampu, ya kita kasih obat yang lebih mahal. Bukannya kenapa, tapi kita yakin bahwa itu obatnya lebih bagus. Tapi kalau orang miskin, ya kita kasih obat generik aja. Atau obat-obat yang lebih murah harganya. di dunia supir juga ada IIMS dok. Apa tuh? Indonesia International Motor Show. Iya, setiap tahun tuh dok. Nah, itu kalau dokter baru lulus tuh sama perusahaan obat dikasih tuh bukunya, Franky.
Nah itu bukunya dari tempat praktek. Hmm. Jadi dokter kadang-kadang ngelihat gitu bukan buat nyontek, bukan. Hmm. Mau tahu ini harganya kalau itu keberatan nggak dia? Oh, jadi dokter tuh kalau ngelihat tuh kayak kita belajar apa? Ini kan bahasa tulisan Cina juga kadang-kadang ada tulisan dari kanan ke kiri nih, Dok. Iya. Begitu ya? Iya, jadi Dilihatnya dokter. dari harga dulu ke sini, Dok ya. Iya, nggak, tapi bukan cuma harga, tapi interaksi obat, Frankie. Karena misalnya contoh satu obat namanya amoxicillin, itu merek dagangnya itu bisa 200 lebih. Dari harga paling murah sampai harga paling mahal. Nah, persaingan antar perusahaan obat itu di situ. Jadi manakala dia pengen supaya obatnya laku, dia harus memasukkan di kepala dokter. Kalau ngeresepin obat itu, ngeresepin obat dari perusahaan gue gitu loh. Jadi Gitu loh. beruntung saya sekolah matematik, Dok. Hah? Matematik, justru matematiknya diikutin sama ilmu-ilmu lain. Eh, Bukan kita ngikutin ilmu lain, Nah Dok. kalau yang ke dokter tuh terpaksa harus jadi paling sedikit kata guru saya bilang gini, kalau kamu mau praktek itu lain urusan, kamu nggak cuman perlu tahu namanya, nama obatnya, Iya. tetapi juga paling kurang kamu tahu 3 obat paling murah apa namanya, obat yang sedang-sedang seperti apa namanya, obat paling mahal apa namanya, supaya kamu bisa langsung ngeresepin tuh tanpa ngelihat buku, at least begitu, Frankie. Ngeresepin tanpa ngeliat buku. Dan ngeresepin tanpa ngelihat IMS. Karena jenisnya namanya banyak sekali, Frankie. Men gile. Nah, enggak, itulah Indonesia. Makanya dokter itu hafalannya harus kuat, Oh, Frankie. hafalannya cuma nama obat doang, Dok? Enggak, itu salah satu. Oh, kirain. Loh, kamu ngafalin tulang aja seluruh tubuh manusia 300 tulang lebih, Frankie. Namanya lama Latin lagi. Hafal Iya. luar kepala, Frankie. Nah, makanya orang kalau jadi dokter nggak perlu pintar, yang penting bisa ngafal. Oh, saya pikir yang penting pinter-pinter aja, Dok. Yang penting bisa ngafal, Frankie. Iya, nah sekarang kan kalau kita bicara nih, Dok, pada saat kita begini mesti ngikut apa tadi, sosial ekonomi pasien. Iya, harus tahu lah. Artinya kita mesti ngelihat dibayar sama singkong pun harus mau gitu, Dok ya. Oh Di iya. daerah tertentu saya dengar dan Enggak, sampai saya sekarang pun masih ada. Jadi dokter nggak bayar. Bahkan ada beberapa dokter yang kadang-kadang pasien datang dia nggak punya uang, sama dokter dikasih uang nih beli obat. Nah, tuh. Nah, kadang-kadang nanti dia udah terima kasih, nanti kapan-kapan dibawain singkong, dibawain ayam, Nombok gitu mangga. ya. Nggak ada masalah. Dokter itu memang selalu dibilang bahwa dokter adalah profesi luhur. Kita tidak boleh money oriented, Frankie. Tapi saya jarang ngelihat ya, Dok ya. Di rumah sakit Jakarta orang bawa singkong. Bawa singkong nanti diolah dulu, Frankie. Diolah Iya. dulu terus jadi cabai-cabean. Itu pasti Jadi mahal, makanan Frankie. Thailand, Dok. Lah iya dong, jangan bawa singkong kan nggak bermutu, Frankie. Kalau cabai-cabean kan dokternya Cabai, kasih gitu. terong, udah warnanya persis sama lagi. Nah, sekarang nih, Dok. Dalam arti kita mengambil tindakan terhadap pasien nih, Dok ya. Kan kayak tadi, pertama ngitungin harga. Hmm. Terus ada resiko juga nih, Dok. Hmm. Pasien ini kuat apa enggak kuat? Dia punya ketahanannya. Ya, Ya, kemarin saya ngobrol sama siapa ya, bahwa ngasih resep itu tergantung daripada pertama kondisi pasien, terus satu lagi sama itu berat badan. ya. Betul ya? Dan satu lagi, Frankie, dia tuh ginjalnya normal apa enggak? Nah, Dia ada sakit liver nggak? Karena obat itu di metabolisme. Kalau di metabolisme di livernya masih bagus. Kalau livernya jelek, kita kasih obat yang lain, yang nggak efek ke liver. Kalau dia itu ginjalnya jelek, mungkin kita harus kasih dosis yang lebih rendah. Karena kalau enggak, obatnya tuh nggak disaring, Frankie, beredar terus, jadi nanti bisa toksis, kelebihan jadinya. kelebihan jadi racun. Heeh. Jadi ada banyak lah, makanya that's why dokter tuh nggak, orang sakit ini dikasihnya ini dosisnya sekian, nggak gitu. Jadi ditanya macam-macam, kadang-kadang ditimbang berat badan. Lihat misalnya anak-anak nih, anak-anak dosis anak itu mestinya separuh orang dewasa atau berapa gitu kan harus dihitung. Tapi kalau anaknya bongsor gede, berat badannya 50 kilo, ya dosis dewasa lah. Kayak tadi kita nanya kan beratnya si Edo berapa? 120 kilo. 120 kilo. berarti dosisnya double. Loh iya, karena kalau nggak mempan. Dosis Frankie. gajah Itu dong. sebabnya dokter itu bukan ilmu pasti, Frankie. Aduh. Makanya kalau seorang mantri misalnya ya, atau suster sering lihat dokter nih, orang sakit ini kasih obat ini, wah dia pikir wah itu dihafalin, dikasih seperti belum tentu manjur. Frankie. Jadi kalau dia sembuhnya separuh kanan doang gitu, Dok ya. Atau atas doang, bawah doang. Nah, Dok, kan kalau tadi dokter bilang tuh
dokter adalah makhluk apa dok? Profesi yang paling luhur. Profesi yang paling luhur. Sama Mesti- kayak guru kan dok? Iya, mestinya. Guru kan juga Saya bilang profesi yang mestinya, paling Frank. luhur. Mestinya ya. Benar. Setuju. Itu Karena kata itu harus ditambah mestinya. mestinya nanti yang lainnya ditafsirkan sendiri sama orang deh ya. Enggak, nilai normal tuh Iya. 100 paling 98 Franky. Nah. 1% di kanan, 1% di kiri. Iya. Itu ada yang super baik, ada yang super ada yang error. Jadi yang lainnya itu ya tergantung pribadi orangnya dok Ya, ya. tapi kita ngomong nilai normal Nilai kan. yang seharusnya dan yang umumnya. Ya, 98% lah. Nah, ada hari dokter nggak dok? Hari dokter ada, udah lewat Franky. Tapi sekarang nih masalahnya besok ini. Ini adalah hari HAM. Ketahuan dok. Kita ngomongnya tanggal berapa sekarang dok? 9. Bocorin. Enggak, tapi begini Franky. Orang bilang HAM itu apa hubungannya sama kesehatan? Hubungannya apa? HAM tergantung irisannya dok. Apa? Semakin irisannya makin tipis, enak. Iya. HAM kan dok? Ya. Daging yang Yang dipotong-potong. Iya, itu kan diiris-irisnya pakai mesin tuh dok. Sut. Enggak, tapi Nah, HAM ini itu hak HAM-nya. asasi manusia. Nah, itu dokter jelasin peringatannya itu internasional itu 10 Desember. Hak Franky. asasi manusia. Iya. Hari hak asasi manusia hubungannya sama si profesi dokter. Kesehatan. Kesehatan, bukan profesi ini ya. Bukan, kesehatan secara umum. Tapi begini. Karena saya ngomong begini kenapa? Saya tuh sempat sekolah Franky soal begitu. Sempat. Sempat sekolah ke Belanda. Waduh. Saya belajar, jadi itu adalah aspek lain, aspek kesehatan, HAM dalam bidang kesehatan. Ada itu jadi di internasional ada yang namanya HAM itu kan diomongin di dunia itu tahun 48 Franky. Hak asasi manusia di PBB. Nah, salah satu bagian itu adalah HAM dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kenapa tapi urusan HAM banyaknya di Belanda dok ya? Eropa gitu ya? Enggak, itu HAM itu terjadi gara-gara perang Franky. Tapi Gara-gara kan perang dunia. mereka yang memulai, mereka yang mahiri juga ntar dok jadi. Biarinin aja. Oh gitu. Tapi itu di Jenewa, Franky. Mereka Jenewa. bikin ini HAM. Swiss, Zurich. Nah, salah satu Jenewa bagian negara apa dok ya? Swiss. Swiss benar ya. Dalam hal kesehatan ada tuh mereka ngatur HAM. Nah, sebenarnya kalau apa yang kamu mengerti HAM itu apa sih? Yang menurut Oke, saya masih nge-delete yang HAM pertama. Tadi di otak saya HAM itu adalah irisan daging entah manis atau racin. HAM itu daging asap kalau saya tadi. Hak asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar seseorang manusia atas kehidupannya. Ya, gitu. artinya itu adalah hak yang dibawa setiap orang pada saat dia lahir. Dia lahir tuh nggak dia di negara mana, agamanya apa, semua tuh membawa hak itu. Hak apa? Hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak diintimidasi, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak terhadap ada macam-macam segala macam hak asasi manusia. Nah biasanya kalau namanya pelanggaran HAM itu yang ngelanggar itu bukan orang per orang. Kalau orang per orang namanya pidana, Franky. Saya gebuk kamu itu pidana. Kenapa jadi pidana bukan perdata? Karena saya gebuk kamu, saya bisa gebuk orang lain juga. Jadi yang dilawan itu adalah saya melawan masyarakat sebenarnya. Tapi kalau saya ngutang sama kamu, saya nggak bayar, itu perdata. Padahal bisa ngutang juga ke orang lain. Iya. dong. Tapi kalau yang lebih berkuasa terhadap kita, melakukan kejahatan pada kita, itu namanya HAM. Misalnya negara, misalnya contoh deh di timur di Gaza ada negara nih satu etnis dihabisin. Di Kamboja Pol Pot itu berapa juta rakyat itu dibunuhin, itu pelanggaran HAM namanya. Karena setiap orang punya hak untuk hidup damai dan tidak dibunuh. Tidak dapat kekerasan. Nah itu HAM, Franky. Jadi HAM itu adalah selalu antara orang yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Itu ya. Iya. Jadi misalnya contoh. Ini penerapannya nih dok ya. Iya. Definisinya kan tadi tuh. Iya. Penerapannya dari yang orang berkuasa, sekelompok orang berkuasa daripada sekelompok orang yang tidak berkuasa. Nah, dan itu dilakukan secara sistematis. Pernah nggak dengar itu misalnya waktu antara Cina sama Jepang itu perang, itu
serdadu Jepang itu melakukan perkosaan massal di Nanking. Nanking ya. Perkosaan Nanking itu adalah pelanggaran HAM. Karena negara Jepang terhadap rakyat Cina. Nah, jadi pelanggaran HAM di situ bedanya. Jadi pelanggaran HAM itu masih ada partisipan di negara. Kalau di Indonesia pelanggaran HAM ada nggak? Ada. Misalnya pada waktu G30S itu dianggap pelanggaran HAM, Franky. Terus waktu kasus Tanjung Priuk, rakyat ditembakin itu. Terus 98 itu kontroversi, Franky. Ada beberapa orang bilang itu pelanggaran HAM, tapi DPR bilang tidak. Masih belum definitif. Ya, jadi artinya whatever lah. Tapi HAM itu prinsipnya gitu. Jadi kalau misalnya seseorang memperkosa perempuan itu bukan pelanggaran HAM, Franky. Pidana. Paham ya perbedaannya? Nah, jadi itu adalah penguasa terhadap rakyat yang lebih lemah. Itu prinsipnya begitu. Atau gerombolan lah, Dok ya. Gerombolan misalnya di Afrika, Houthi kan ribut sama suku-suku di Afrika tuh seringkali ribut, terjadi bantai membantai. Gitu. Nah, kayak di Amerika juga misalnya orang-orang hitam ada peraturan yang berbeda, orang di apartheid lah di Afrika Selatan. Ya. Orang hitam nggak boleh masuk ke bioskop yang sama, ke restoran yang sama, itu pelanggaran HAM, Franky. Ketidaksamaan. Jadi kalau namanya HAM itu harus sama semua. Jadi itu. Jadi nah sekarang pertanyaannya begini, dalam bidang kesehatan tuh HAM itu apaan? Itu ada dalam Undang-Undang Dasar Indonesia dan ada di internasional di Piagam HAM PBB bahwa setiap manusia dimanapun dia lahir mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya. Itu setinggi-tinggi arti semaksimal mungkin tuh, Dok. Iya, betul. Nah, itu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya contoh di Afrika deh, pernah di Ethiopia pernah lihat nggak ada gambar anak-anak tuh yang badannya kurus, terus gerutnya gendut semua. Di sini tulang doang nih, Dok. Nah, tulang semua. Terus udah gitu dia nongkrong gitu lagi makan apa gitu, di situ ada burung yang terkenal tuh yang ada burung nasar itu tinggal nungguin dia mati Nah, itu pelanggaran HAM, Franky. Kenapa? Negara itu punya kewajiban untuk memberikan makan dia sehingga dia bisa nggak kelaparan. Ini saya kadang-kadang mau protes, Dok, masalah yang tadi itu, Dok, si anak kecil itu. Protesnya sama siapa? Itu yang foto tuh tega-teganya orang kayak begitu di foto. Tapi begini, kita bisa lihat jadi jangan melihat dari satu aspek, Franky. Tapi aspek yang lain adalah bukan soal tega, gara-gara foto itu kemudian orang jadi aware dan kemudian memberikan bantuan. Artinya efeknya lebih baik daripada apa jadi yang sebenarnya tergantung tujuannya. Apakah yang foto itu untuk mendapatkan Pulitzer atau dia itu sengaja menunjukkan itu supaya orang aware dan kemudian menggugah hati orang lain, Dok ya. Jadi ujungnya ada di mens reanya dia, iya kan? Iya. Ya itu masalahnya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, misalnya contoh di satu negara lah, negara Konoha, teman saya tuh orang asli dari Serui, Franky. Serui di mana? Kalau Serui saya tahu itu nama apa? Tripod. Serui di daerah Indonesia Timur lah ya. Irian ya. Dia dari sana, asli sana. Dia sekolah dokter di sini. Kemudian dia pergi ke sana kembali ke tempat asalnya Papua. Dia udah dokter. Dia di puskesmas tempatnya terpencil. Pada waktu dia punya cakupan kan. Pada waktu harus ke sana itu tahunnya itu mungkin sekitar tahun 90-an lah, Franky. Kalau dia mau pergi melakukan kunjungan, puskesmas kan harus dikunjungi. Dia mencakup area yang luas. Dia punya satu base. Tapi puskesmas yang di pinggir-pinggir kan dia harus didatangi kan. Iya. Untuk datang ke sana, Franky, dia bisa makan waktu 2 minggu, 3 minggu, Franky. Jalan lewat hutan, lewat kali, jalan di tengah jalan. Kalau udah malam dia masuk ke dalam gua dan segala macam. Jadi 2 minggu baru sampai ke puskesmas di ujung. Baru melakukan pengobatan di situ. Jadi artinya dia punya base ke tempat praktik yang lain, jalan kakinya segitu lama. Iya, bisa 2 minggu, bisa lewat hutan.
Kebayang nggak di hutan itu banyak malaria, Frankie? Dia pergi ke sana. Di sana pasien sudah numpuk tuh. Sudah 1 bulan atau 2 bulan pasien numpuk. Ada pasien yang harus dioperasi. Dia sebagai dokter umum melakukan operasi, terpaksa nggak ada apapun di situ. Dia pergi lagi ke tempat lain seperti itu kondisinya. Jadi dia pernah bikin buku cerita bagaimana dia tuh menjadi bloody surgeon. Jadi dokter bedah yang pokoknya melakukan tindakan apapun asal pasiennya bisa baik. Sampai misalnya contoh untuk anestesi kan nggak ada dokter anestesi. Dia kasih anestesi pakai tetesan tuh, tetesan di bius. Terus sementara untuk tahu denyut jantung segala macam, dia suruh susternya tuh pegangin nadinya, sembari tok 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 gitu. Karena nggak ada monitor, Frankie. Sadis juga ya. Nah, dia lakukan operasi. Ada yang sembuh, ada yang mati juga. Nah, sekarang kalau kondisi kayak begituan, itu pada waktu itu tuh zaman Orde Baru. Itu termasuk pelanggaran HAM sebenarnya, Frankie. Karena dia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Oke. Pelanggaran HAM-nya bukan si dokternya kan, Dok? Negara. Berarti pemerintahan. Pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara. Jadi pada waktu itu, nah gara-gara itu salah satu kondisinya kita udah pernah lalui itu. Maka pemerintah pada waktu itu melakukan yang namanya memperbaiki sistem. Dibikinlah sistem puskesmas. Ya. Nah, puskesmas dibikin banyak-banyak, walaupun ya sampai sekarang tuh dilakukan pemerataan namanya. Akhirnya supaya semua masyarakat dapat pelayanan kesehatan. Lebih mudah. Lebih mencapai. merata. Dapat pelayanan kesehatan. Obat-obatan dulu nggak masuk ke sana. Terpaksa mungkin pakai obat seadanya. Sekarang obat-obatan masuk. Ada JKS. Dulu ada orang, kalau misalnya contoh ada orang misalnya gagal ginjal, udah pasti mati, Frankie, meninggal. Kenapa? Karena dia nggak sanggup untuk cuci darah. Nah, supaya itu pemerintah bikin namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Bikin BPJS. Sehingga sebenarnya sekarang mestinya tidak ada orang yang tidak bisa berobat apapun karena tidak mampu. Itu HAM, Frankie. Ya. Jadi, Artinya pelan-pelan kita perbaiki, Frankie. Jadi pemerintah berusaha nih, Dok, sudah untuk memulai meminimalisir orang-orang yang teresiko untuk Tidak mendapat HAM-nya, Dok, ya. Nah, oke. Cuman kan gini, Dok. Di kehidupan sehari-hari, Dok, ya. Beberapa rumah sakit itu kan pada saat kita datang untuk kita mendapatkan layanan kesehatan, bukan layanan kesehatan dulu yang mereka yang berikan, disodorin dulu pengisian administrasinya, jaminannya, uangnya. Bukan administrasi, Frankie. Ngomong terus terang aja, 10 hari rawat itu harus dibayar di muka. 10 hari? Iya. Oh, gitu. Enggak, tapi sekarang gini, ini makanya sih gini ya, kita ngomong HAM ini, kita ngomong itu urusan negara, Frankie. Yeah. Makanya negara itu mempunyai namanya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu harus menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya, yang sepantasnya diberikan sebagai sesama manusia. Mestinya tidak ada diskriminasi, orang kota dapat pelayanan, di daerah nggak dapat pelayanan. Harusnya idealnya begitu, Dok, ya? Ya, nah itu dia. Tapi kalau yang kamu ngomong itu urusannya lain, Frankie. Mohon maaf karena bukan. Kamu jangan salahin rumah sakit. Tidak, saya tidak menyalahkan rumah sakit. Saya kebetulan gini, saya adalah dokter, tapi saya belajar hukum kesehatan. Saya belajar undang-undang. Itu yang salah bukan di situ, Frankie. Nah, jelasin, Dok. Pada waktu zaman dulu, Frankie, kamu tahu di Irian, di daerah mana-mana terpencil itu ada rumah sakit misi. Oh, iya. Dari organisasi Swasta, agama Dok. membuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat pencil. Iya, ada. Itu mereka sosial. Kadang-kadang tidak bayar, Frankie. Ya walaupun beberapa orang bilang, oh jangan-jangan untuk penyebaran agama. Tidak. Muhammadiyah juga sama melakukan.
Muhammadiyah tuh banyak bikin rumah sakit di daerah. Artinya donaturnya kebetulan dari sumber agama lah, Dok, ya. Iya. Nah, contoh nggak usah jauh deh. Rumah sakit Carolus. Ya saya suka. Sosial. Saya suka. Saya pilih itu daripada rumah sakit lain. Enggak, yayasan, Franky. Rumah sakit Cikini itu yayasan, Franky. Rumah sakit Sumber Waras itu yayasan, Franky. Jadi di yayasan itu artinya dia tidak cari uang. Itulah hakikatnya rumah sakit sebenarnya, pelayanan kesehatan. Itu membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata sesuai dengan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Itu yang dilakukan. Tetapi tiba-tiba dapat ide dari mana? Diundangkanlah undang-undang rumah sakit, Franky. Undang-undang nomor 44 tahun 2009. Undang-undang rumah sakit. Membuat lebih benar apa nggak membuat lebih benar nih? Di situ ada salah satu pasal mengatakan rumah sakit pemerintah harus bersifat sosial. Tetapi rumah sakit yang bukan pemerintah harus didirikan oleh PT. Hah? Artinya nggak boleh lagi bentuk yayasan? Nggak boleh, harus PT. Nah kalau PT, kamu tahu prinsipnya PT apa? Kamu orang ekonomi kan? Bukan. Nggak. Saya supir, Dok. Tapi sekarang kalau PT itu prinsipnya apa, Franky? Ya cari untung. Iya, PT itu adalah mengeluarkan uang sesedikit-sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah yang kemudian membuka keran bahwa banyak pengusaha-pengusaha besar yang nyari uang, itu kemudian membuat rumah sakit. Karena rumah sakit adalah bisnis yang menguntungkan. Karena diperbolehkan sekarang. Bukan diperbolehkan, diharuskan. Iya, arti bentuk PT itu udah membolehkan Itu seperti itu. diharuskan, bukan membolehkan, Franky. Diharuskan. Harus. Jadi sekarang kamu bikin rumah sakit, nggak PT nggak boleh. Kalau rumah sakit pemerintah itu harus sosial. Nah, tapi dalam tanda petik pemerintah juga membuat aturan sebenarnya bahwa rumah sakit swasta pun harus menyediakan sekian persen bangkunya, ranjangnya untuk yang kelas ekonomi. Ya. Dan juga sebenarnya diwajibkan juga sebenarnya untuk menerima pasien BPJS. Tapi kenyataannya walau alam, saya tidak tahu. Nah, jadi jangan salahkan. Jadi artinya gini, Fergie. Soal HAM terhadap kesehatan itu harusnya diinisiasi oleh pemerintah lewat aturan yang benar. Karena mereka itu adalah cuma ngikuti aturan pemerintah. Jadi regulasinya harus dibikin benar dulu. Jadi balik lagi tadi, jangan salahin rumah sakit. Kalau rumah sakit seperti itu karena mereka bikin dia gitu kan, kalau dia bikin gitu dia mesti harus sebenarnya untung. gini, Dok, yang saya mau ngomong tuh tadi, tidak semua rumah sakit. Ya. Yang tadi dokter ngomongin tuh benar, ada rumah sakit. Saya kemarin waktu saya sakit cukup lumayan agak ini juga parah juga sampai nggak usah jalan kan. Ke Carolus tuh nggak diminta itu dulu. Kita ditanganin dulu. Iya, karena dia asalnya dari yayasan, pengen nggak dengan gampang juga dia mengubah seperti itu. Makanya Carolus dari dulu kan cuma satu kan, Franky. Iya. Kalau rumah sakit swasta beranak, Franky. Bikin cabang. Beranak. Tapi itu bukan disalahin, itu dia melaksanakan undang-undang. Jadi Franky. artinya kita sebagai calon pasien harus milih yang benar ya, Dok ya. Yang sesuai gitu. Iya, yang sesuai. Gitu. Kalau kamu punya uang, pergilah ke rumah sakit swasta. Mungkin dia dengan sistem seperti itu peralatannya jadi lebih bagus. Mungkin dokternya lebih itu bagus. masih mungkin ya, Dok ya. Peralatannya lebih Belum bagus. pasti ya. Dokternya mungkin lebih bagus dan segala macam. Coba begini, Franky, saya juga nggak tahu ya, tetapi pengalaman di sekarang kan ada beberapa rumah sakit pemerintah, juga rumah sakit pemerintah, terus ada bagian swastanya. Yang swastanya, yang rumah sakit pemerintah tuh murah. Yang rakyat miskin ke situ, yang swastanya tuh untuk orang-orang kaya, pejabat dan segala macam. Yang swastanya tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Partikelir. Bayarannya juga bayaran swasta. Semua gajinya juga sudah gaji swasta. Sehingga nih kita nih, saya mohon maaf nih, saya tuh asalnya dari satu rumah sakit RSCM, itu rumah sakit pemerintah kan ya. Yang namanya kita pergi ke rumah sakit RSCM yang buat kita belajar.
sama ke rumah sakit yang swastanya, Hmm. senyumnya juga beda, Frankie, perawatnya. Hmm. Karena gajinya berlipat-lipat juga, Frankie. Ya, kalau buat saya sih sebenarnya itu masih masuk akal aja, tapi jangan sampai Enggak, tapi bukan masuk akal, Frankie. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Karena perawat itu juga sama, itu adalah profesi luhur. Dia harusnya memperlakukan pasien sama. Jadi jangan sampai begini loh. Ini di UGD yang sama lah, rumah sakit yang sama, di UGD yang sama. Ada satu pasien, diantarin sama Mercy. Senyumnya udah beda tuh. Dibandingin kalau yang datang orang dibawa sama beca misalnya. Itu nggak boleh, itu melanggar HAM, Frankie. berarti tempo hari terjadi pelanggaran HAM tuh waktu saya nganter orang tua saya, Dok. Begitu saya datang langsung ditangani cepet. Sementara saya ngelihat ada satu pasien berdarah-darah ditinggalin. Sini saya nih, Dok. Dilema sekali. Saya mau teriak, itu tanganin dulu, sementara yang satu lagi papa saya gitu kan. Nggak, tapi Saya begini, tutup Frankie. mata deh. Itu ada banyak faktor. Sekarang saya mau ngasih tahu nih ya, pengalaman saya. Pengalaman saya sempat sekali waktu masuk di ICU, Frankie. Dokter sebagai pasien. Ya, ICU, pasien tuh. bukan sebagai dokter Iya, ya. mencari pengalaman sebagai Oke. pasien. Oh, itu cari pengalaman. Oh iya. Dokter masih mau cari pengalaman lagi nggak? Loh, enggak, soalnya dia bilang, kan kalau dokter kan suka main enak aja nih sama pasien nih bilang, "Bu, disuntik tuh kagak sakit, kayak digigit semut," katanya. Apaan? Loh, sama pasien dokter ngomong gitu. Begitu jadi pasien semua, kurang aja ternyata dibohongin. Disuntik tuh sakit bener loh, Frankie. Tapi saya biasanya kalau itu pakai strategi, saya ancam dulu. Saya pernah pingsan ya, disuntik. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai saya pingsan lagi nanti kalian yang repot. Oh, langsung dihati-hati udah. Kadang-kadang kalau dokter yang benar-benar memperhatikan omongan kita, Dok, sampai benar nggak terlalu berasa gitu. Dan mereka mestinya ngerti tekniknya lah gitu Ya, nggak, tapi itu. Nah, sekarang begini, Frankie. Ini di ICU nih. Nah, Di ICU. jadi pasien lagi ya. Pasien. Ah. Pasiennya ada 8, Frankie, termasuk saya. Kan ada monitor kan. Iya. Monitor. Tutit dia ngek gitu. Tiba-tiba datang tuh, ada perawat tuh. Perawatnya masih muda lah. Dak datang. Terus dia datang, dia periksa gue. Wah, dia kaget. Tapi nggak ada yang datang di situ, Frankie. Terus harus resusitasi kan, napasnya stop, jantungnya stop. Iya. Resusitasi orang itu dewasa, Frankie. Nah, Stopnya pakai dia resusitasi pakai tangan nih. Pakai jari 3. Digini ini di ulu hatinya. Dek. Dalam hati saya kan lihat tetangga saya. Mati nih, mati. Meninggal, Frankie. itu ahli Shaolin kali, Dok. Hah? Totok darah. Meninggal. Meninggal ya. Udah meninggal, dibawa keluar. Terus dalam hati saya, gila ya, kalau gua ada di situ gua meninggal. Saya sempat bikin begitu loh, Frankie. Terus kan kalau di suster itu tahu saya dokter. Saya bilang, "Sus, ini Sus, saya mau nanya nih, siapa yang ngajarin nggak mau resusitasi pakai jari 3 begini?" Saya bilang. Itu biarawan Shaolin. Tahu Terus? nggak, Frankie? Yang bikin saya sedih, Frankie, dia bilang gini, "Dok, saya juga tahu, Dok, orang resusitasi nggak bisa begitu, dan resusitasi itu nggak 1 orang, Dok, 2 orang paling sedikit. Iya, gantian. Satunya ngasih napas kan pakai pompa kan, satunya ini diri dada pakai gitu. Saya mestinya naik ke atas, Dok, ke atas ranjang saya pompa, atau paling kurang dia harus pokoknya pompa gitu ya. Tapi, Dok, di sini nih gara-gara APD nggak ada. APD yang saya pakai ini, Dok, APD lengkap, saya cuma bisa pakai 8 jam. Di dalam ini tuh keringetan semua. Saya kencing nggak boleh selama 8 jam, berak juga nggak boleh, Dok. Karena kalau saya udah keluar dari ICU, ini dilepas dan habis itu saya nggak punya APD lagi. Sementara yang susah di luar itu juga punya jatah 8 jam. Kalau untuk nolong pasien ini, saya panggil suster di dalam, berarti nanti ada 8 jam tidak ada suster. Ya, Jadi gitu. Iya. dilematis. Ya, itu dilematis, Frankie. Tapi kalau misalnya kita lagi lihat dari perspektif HAM, itu pelanggaran HAM, Frankie. Dan tidak heran pada waktu itu dari 8 yang di ICU, yang 7 meninggal, Frankie.
Yang satu nggak dok ya? Enggak. Masih bisa bikin podcast. Lah. Enggak, karena dia Nggak, saya juga mau pastiin dulu, saya ngomong sama siapa ini gitu kan. enggak, ntar kalau saya keluar terlihat masih napak nggak, Bre? Bukan, tetap nggak ada bayangan. Oke dok, jadi 7 tidak selamat, 1 selamat. Ya, tapi itu kan bukan kita nggak bisa salahin itu. Pada waktu itu obat juga nggak jelas, obat nggak jelas terus terang pada waktu itu. Penyakitnya ini banyak menimbulkan kematian, tetapi yang jadi masalah APD tidak ada. Dia bilang saya nggak bisa manggil teman saya masuk. Kalau dia teman saya masuk, dia pakai APD 8 jam, berarti ada 8 jam yang tidak ada APD. Nggak mungkin. Sedangkan kami ini di sini udah 24 jam. Dia bilang lagi, ada satu lagi, Rick. Si suster itu bilang, karena kami menjaga pasien-pasien seperti ini, kami pulang ke rumah juga nggak bisa. Karena di rumah takut ketularin ke rumah. Akhirnya kami ngekos di sekitar rumah sakit. Ngekos di rumah sakit itu juga susah cari kos yang mau menerima kami, orang-orang yang sedang merawat pasien-pasien itu. Jadi artinya kan dok, kalau kita bicara HAM ini dok, kalau definisi HAM tadi dari yang superior ke inferiornya dok ya, pemerintah ke rakyat ataupun dari orang yang punya kuasa lebih tinggi kepada yang kurang kuasanya. Tetapi ini kan kita mesti lihat juga circumstances-nya dok ya, kondisinya. Oke. Nah itu dimulai dengan satu, Frankie. Untuk HAM itu pemerintah harus bikin aturan, bikin sistem yang sedemikian rupa supaya semua rakyat dapat pelayanan kesehatan yang baik. Jadi aturannya dulu. aturan dulu. Sehingga kalau kayak tadi yang saya ngomong dok, ada rumah sakit yang kan masih banyak tuh dok di berita-berita juga, rumah sakit anu menolak ini pasien anu gitu kan. Itu sebenarnya sudah melakukan pelanggaran HAM juga kalau misalkan mengacu pada aturan pemerintahnya, kalau aturan pemerintah sudah benar. Iya. Gitu dok ya. Oke. Nah itu satu, bikin aturan. Kedua, membuat sistem. Sekarang contoh, pelanggaran HAM apa enggak? Misalnya sekali waktu di Indonesia nih, bisa contoh, demam berdarah masih suka tinggi kan? Pada saat musim-musim pertengahan antara hujan dan itu kan demam berdarah tinggi. Masih sering tinggi. Sering tinggi. Infus nggak ada. Ya. Kurang. Itu pelanggaran HAM. Terus kemudian jadi yang banyak yang meninggal misalnya. Yang Obat-obatan nggak ada. Mungkin ini masih diklasifikasikan HAM secara tidak sengaja, tidak langsung. Bukan, itu negara masih, artinya negara Siapkan. punya kewajiban menyiapkan obat-obatan, menyiapkan fasilitas. Saya misalnya contoh, kalau di negara itu pemerintahnya nggak memperhatikan HAM, care ya. dia tidak beli alat. Pernah nggak ngingetkan kemarin tuh pada waktu ada satu Menkes kita, dia beli alat deteksi jantung. Penyakit jantung banyak. Nah itu termasuk salah satu upaya, Frankie. Jadi upayanya sudah ada. Gitu. Obat, menjaga ketersediaan obat yang murah. Antara lain bikin obat generik kan. Fasilitas alat-alat kedokteran yang gampang, gampang dan murah tersebar. Termasuk Frankie. Ya pemerintah kita sih sebenarnya arah ke sana udah ada dok ya. Nah, terus waktu pelayanan di rumah sakit, dia bikin lingkungannya yang bersih. Contoh, kalau lingkungan kesehatannya itu banyak lalat segala macam, kolera kan tinggi. Jadi lingkungan yang bersih dan mendukung kesehatan masyarakat itu juga penting. Misalnya contoh MCK. Dulu ingat nggak pada waktu kita kecil? Kamu BAB di mana? Di WC. Elit kamu. Ya beneran dok. Enggak, serius. Saya ada kamar mandi sendiri. Waktu kecil itu tahun 60-an ya. Beraknya itu di got di depan rumah. Jadi ada anak tuh yang BAB di depan rumah, di got. Terus dia hilang keseimbangan, dia nyemplung mau kena nyampur. Ingat nggak tahun 70-an masih banyak orang yang BAB di kali. Ya kalau itu ngelihat dok. Jadi kebetulan saya waktu masih Itu kecil namanya. tinggalnya di Tebet dok. Di Tebet di jalan besarnya. Itu memang rumah sudah ada kamar mandi dan toilet, malah di rumah itu ada beberapa kamar mandi WC ya. Nah tapi yang tadi dokter ngomong, kalau saya kan sering kali sama orang tua pergi itu
ke arah ke Glodok atau ke Ancol, ya. Itu zaman dulu. Ada dangau-dangau itu. Ini WC di umum. WC umum di Pasar Baru tuh, Jalan Pasar Baru Selatan, Pasar Baru Timur. Itu ada dia punya apa namanya, sama di Gajah Mada Hayamuruk itu ada bangunan Ya di kayak atas, rumah kecil. tapi bukan rumah kecil, itu Iya, bentuknya bata, Dok. Iya. Bata lobster. Ada yang bata, tapi ada juga yang ada jeraminya di atas. Ya, bata lobster itu Di pinggir saya kali. tanya sama orang tua saya itu apa, dan biasanya ditutupi sama pot-pot bunga-bunga gede, bagus di desainnya. Saya tanya sama orang tua saya, apa itu tempat mereka orang-orang pada mandi, cuci kakus, rame-rame. Enggak. Ternyata itu rame-rame, dan saya bilang nggak ngintip-ngintipan. Oh enggak, itu biasanya sebatas ini lagi. Kalau Iya. jongkok tuh sebatas ini, jadi bisa ngobrol. Coba di BAB ngobrol, itu nyemplung langsung ke kali, Franky. Ya itu Nah itu terus BAB-nya apa namanya? captive marketnya ada, Bukan, itu namanya barangkali, Franky. Barang yang ada di kali. barang yang ada di kali. Iya. Enggak, tapi makanya kebayang ya, orang yang begitu di daerah Bogor. Itu kalau lagi kita mandi-mandi di kali itu tiba-tiba ada yang lewat kayak cing 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 gitu loh. Itu udah umum. Tapi itu kan udah nggak ada lagi sekarang. Tabungan orang tuh, Dok, ya, pada Enggak, ngambang. tapi itu nggak ada lagi, Franky, sekarang. Udah nggak ada. Nggak, artinya apa? Akhirnya pemerintah tahu itu, jadi itu diperbaiki. Mereka bikin MCK. Itu tugasnya public health, Franky. Kesehatan masyarakat. Di dalam kedokteran itu ada departemen kebidanan, anak segala macam. Ada namanya public health. Nah, public health itu membuat MCK di setiap rumah. Atau kalau di apartemen misalnya gitu ya, ada yang MCK umum di dalam gitu loh, bukan nggak langsung dibuang di kali seperti itu. Nah itu kan termasuk itu dalam rangka memperbaiki HAM itu loh, Franky. Jadi artinya yang saya lihat sekarang kan gini, Dok. Kalau kita bicara masalah definisi HAM tadi, dengan segala keterbatasan ini, Dok, pemerintah tuh sudah mulai berupaya untuk meminimalisir untuk HAM tersebut tidak didapat. Ya. Jadi mana-mana yang bisa dijangkau dulu. Tapi mungkin masih tetap ada yang kelewat. Dan masih kalau di daerah nanti jadi nggak kamu bisa bedakan di kota, di desa. Iya. Indonesia Barat, Indonesia Timur. Makanya dalam setiap kabinet kita tuh ada yang namanya untuk pengembangan Indonesia Timur supaya itu merata, Frank, keseluruhan. Nggak usah Indonesia Timur, Dok. Sebenarnya tempo hari saya nonton di TV aja, ada ibu mau melahirkan digotong satu tempat pakai itu, akhirnya keguguran atau apa sih, ibunya meninggal. Itu termasuk, Frank, termasuk HAM. Ya itu HAM. Artinya karena itu adalah kewajiban negara sebenarnya. Nah jadi misalnya contoh kalau kita ngomong lah, misalnya contoh stunting, itu HAM, Franky. Itu pelanggaran stunting HAM. itu bagian daripada pelanggaran HAM ya? Iya, bagian pelanggaran HAM oleh negara. Kenapa? Karena masih ada begitu. Dan sebenarnya itu kontrolnya di Depkes tuh mesti, kalau ada seperti itu mesti diperbaiki itu. Artinya menjadi perhatian dari gubernurnya, barangkali wali kotanya, supaya itu tidak terjadi. Jangan sampai misalnya ada seperti itu dianggap itu sebagai sesuatu yang memalukan dan kemudian ditutupin. Jadi pemerintah pusat nggak tahu gitu loh. Nggak akan kelar-kelar kalau ditutupin, Dok. Iya. Jadi artinya sudah ada perbaikan, tapi masalahnya apakah itu masih sempurna? Tidak. Nah, salah satu upayanya kalau menurut saya sih begini, Franky. Kan katanya Indonesia kan menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Dua bagian yang paling penting daripada Indonesia Emas itu ada dua, Franky. Satu, kesehatan yang baik. Kedua, pendidikan yang baik. Setuju. Makanya dua itu harusnya posnya anggarannya lebih besar dari yang lain, karena kita belum sampai ke sana. Masih berusaha, Dok, menuju ke sana. Belum nyampe nih, Dok. Iya, ya. tapi kalau anggarannya nggak cukup, negara-negara yang bagus-bagus itu, yang lebih maju dari kita, contoh lah Jepang, nggak usah jauh. Jepang tuh baru kapan sama kita, Franky, di tahun 45 dihancur. Sekarang kok bisa maju? Kita sama 45, kita nggak hancur-hancuran Franky 45. Tapi kok kita nggak semaju Jepang? Ya itu karena anggarannya nggak ini. Makanya kalau saya bilang mestinya itu yang harus difokuskan itu adalah kesehatan dan pendidikan, bukan yang lain. Itu dulu ya, karena perang juga nggak ada perang juga di Indonesia ya.
Oh enggak, tapi kita masih memang harus Perangnya siap. perang sama kebodohan, Ya. ya. Perang Tapi sama ya kesehatan. kalau soal perang sih kalau menurut saya juga titik fokusnya nggak di sana. Kalau sekarang kalau kita lihat kemarin perang antara Israel sama Palestina itu, terus kemudian dia sama Iran apa Irak tuh kemarin yang dikirim itu udah drone, Frankie. Itu udah mainnya udah lain, Frankie. Udah mainnya Oh. pakai nuklir tok gitu ke sana. Jadi bukan militer seperti zaman dulu pakai pedang atau pakai ini pistol. ternyata dokter suka main game Atari nggak? Nggak. Tapi tahu kan Atari kan? Atari Nintendo ya. Oh. Kan kita kalau di apa namanya tempat game itu kita kan main tuh layar gede, kita ada tembakin ke atas tuh dok. Saya pikir ya ini apa nih yang kita tembakin ya? Sekarang saya baru tahu yang Apa? kita tembakin itu drone. Iya, drone. Orang sekarang nembaknya nggak pakai pistol, Frankie, pakai laser. Iya. Nah, jadi maksudnya saya, makanya tuh yang namanya Singapura itu udah tahu ke arah sana. Dia bikin angkatan kelima, angkatan cyber, Frankie. Hebat, Antara lain kan? perangnya dengan apa? Dengan medsos. Jadi ini misalnya contoh ya, sekarang itu kita juga nggak fokus ke sana, Frankie. Yang namanya kita tetap harus siap-siap kalau kita diserang orang, tetapi Ya, betul. perang sekarang itu udah beda karena sekarang mereka pakai drone, pakai AI dan segala macam gitu loh. Jadi pakai ya macam-macam lah yang kita Perang tahu. konvensional itu udah kurang zaman ya dok ya. Ya, artinya kita mesti siap. Makanya kalau di Singapura tuh mereka bikin angkatan kelima, angkatan cyber. Nah, di kita tuh sih mungkin sudah ada, tetapi kalau menurut saya sih masih kurang perhatian ke arah sana. Tapi begini, kalau ini kita balik lagi ke urusan HAM ya. HAM itu pertama urusan pemerintah adalah bikin undang-undang, bikin sistem, misalnya penempatan dokter dan segala macam. Juga mereka harus mempersiapkan yang namanya SDM, Frankie. SDM itu apa? Pendidikan dokter, karena jumlah dokter kan dianggapnya masih kurang. Iya. Sehingga kemarin kan sempat ada tuh perintah supaya dibikin fakultas kedokteran. Tapi ingat, bikin fakultas kedokteran nggak sama seperti fakultas lain. Karena pendidikannya harus benar-benar dokter qualified yang dihasilkan. Jangan cuma mengejar jumlah, tapi kualitasnya tidak diperhatikan. Nah kan sekarang kemarin kan suka banyak yang aneh-aneh tuh bikin fakultas kedokteran begitu dipermudah sehingga akhirnya mutu dokternya jadi nggak mencukupi. Apalagi tapi urusan obat-obatan harus murah dan terjangkau. Peralatannya harus cukup. Nah sekarang masuk ke pelayanan. Jadi pemerintah juga harus mempersiapkan supaya rumah sakit pemerintah yang ada di daerah, puskesmas segala macam peralatannya jadi makin lengkap supaya pasien datang bisa diobati dengan baik, baik tindakan, maupun segala macam sampai sehingga semua harus dapat akses. Jadi jangan sampai misalnya contoh ya, saya nggak tahu, tapi misalnya di beberapa daerah kayak di Jakarta ada orang-orang yang masih belum punya KTP misalnya, kan masih banyak tuh di daerah juga mungkin ada. Mereka karena nggak punya KTP nggak bisa dapat akses kesehatan, itu juga kan termasuk nggak boleh. Ya dong. KTP DKI maksud dokter. Iya. DKJ sekarang DKJ. Jadi ada banyak hal lah yang sebenarnya masih diperbaiki supaya apa? Nah, saya membayangkan begini, Frankie. Nanti one day kita akan sampai ke sana, tetapi sekarang masih jauh kalau menurut saya. Gini, ada salah satu teman saya, dia adalah warga negara Indonesia, tinggal di Belanda. Dia kerja di sana. Sistem kesehatannya itu bagus sekali, Frankie. Bagus sekali dalam arti kata begini. Dia itu tinggal di kota nih. Tinggal di kota. Dia di situ ada namanya dokter keluarga. Satu kampung itu ya, satu RT barangkali. Itu ada satu dokter umum yang kalau dia berobat ke situ dia nggak pernah bayar, Frankie. Dia datang ke situ, dikasih obat, diperiksa sama dokternya, dan bahkan kalau dia obatnya sudah habis sama dokter dihubungin. Kamu nih udah bisa ngambil obat lagi nih kesini, dihubungin sama dokternya. Sampai situ, dan itu dia tidak pernah bayar sama sekali. Apapun termasuk dia kalau mau operasi dan segala macam. Bahkan yang lebih mengagetkan saya adalah sampai dokternya itu tahu detailnya pasien itu. Sampai dia bilang, "Bu, Ibu kan udah umur sekian, kenapa masih ngerokok? Stop rokoknya." Kebayang nggak, Frankie? Penyakit dicari.
Kalau jadi beda lah sama misalnya kayak di kita kadang-kadang kita ke dokter, kita masih banyak lihat berita bahwa masih ke dokter di sana tidak dilayani karena dia tidak punya uang, ya kan? Dia tidak dilayani karena ya dengan 1001 alasan lah. Ya. Nah itu yang itu sebenarnya tidak boleh. Artinya masih itu yang harus kita tuju supaya semua masyarakat punya akses dan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya di bidang kesehatan gitu loh. Ya ini saya setuju sih dok. Jadi memang di sini tugas pemerintah kita memang jauh lebih berat dari negara-negara lain. Ya. Pertama ya, kita geografinya tuh luas, demografinya tuh banyak penduduknya. Ya saya bandingkannya sebenarnya nggak dengan negara-negara Belanda maupun Singapura karena itu dari segi geografi nggak terlalu luas. Tapi saya bandingin sama kalau geografi dan demografi itu dengan Amerika. Amerika sama dong. Mulai dari Aceh sampai ke Papua itu sama dari West Coast ke East Coast. Dia punya bentangannya dong. Apa pantai barat sampai pantai timur ya dok ya Amerika. Kakak saya punya istri kebetulan. Itu sering banget sakit dan terakhir itu dia kan menderita ginjal. Ginjalnya itu selama belum dapat donor dok, disuplai dengan cairan untuk apa kuras-kuras kali dok ya. Cuci darah sendiri. Dia bisa melakukannya sendiri. Dan itu berjalan sudah sampai 10 tahun. Ya bersyukur kita kemarin dapat donornya setelah 10 tahun. Operasi ginjal semua free. Itu yang saya mau bandingin dari segi ininya ya. Cuman kan problemnya adalah kita punya kemampuan ekonominya nih. Indonesia sama Amerika memang belum sepadan. Enggak, tapi saya sih bukan itunya, Frankie. Indonesia sudah termasuk negara besar, Frankie, dengan income per kapita yang cukup tinggi. Gitu ya dok ya? Iya, yang ada adalah prioritasnya, Frankie. Oke. Jadi prioritas saya lebih fokus ke prioritas. Prioritasnya itu harus lebih ditingkatkan ke arah masalah kesehatan dan satu lagi pendidikan. Harus itu fokusnya, karena kalau enggak kita nggak akan. Karena gini, untuk mencapai Indonesia emas kita perlu orang yang sehat dan perlu orang yang berpendidikan supaya dia produktif. MBG dok. Bukan itu. Tapi saya begini ya, saya tuh sangat ya mengapresiasi apa usaha pada waktu Orde Baru dulu. Ingat saya pada waktu saya jadi koas, yang namanya Posyandu tuh jalan, Frankie. Orang dari kampung datang rame-rame ke situ melakukan penimbangan bayi, timbangan daging, dikasih makan pemberian makanan tambahan, dan itu disediakan artinya bukan cuma pemerintah tapi masyarakat tuh bergotong royong itu menyelenggarakan itu. Bayi-bayi ditimbang, diapain, dikasih vaksinasi. Berarti segala bukan hanya pemerintah tapi ada inisiatif swasta. Iya. Ibu-ibu, nah itulah yang maksudnya saya, itulah yang sebenarnya mungkin bisa kita galakan. Artinya maksudnya saya, masyarakat pun pasti mau asal ada yang menggerakkan, membuat sistem seperti itu. Setuju, sistem posyandu segala macam itu kan yang terdulu pernah tapi kemudian hilang, Frankie. Sekarang tuh hilang, enggak dianggap jelas, enggak keren kali dok ya. Ya, jadi menurut saya sih ya kita bisa, tapi mesti ada orang yang memang betul-betul mikirin ke arah sana gitu, Bang. Jadi kan ini dok, saya sih ngeliatnya ada hubungannya nih dok. Kan pemerintah tuh mau mencegah stunting. Stunting kan kita mulai dari bayi sebelum dilahirkan. Bayi dilahirkan, kalau di sate kambing itu batibul. Ya. Ya dok, ini kan kita balita. Iya. Itunya harus dibenerin dulu, baru dia ke sekolah dapat yang MBG tadi dok. Nah, jadi maksud saya gini ya, justru memang pada waktu bayi-bayi itu lebih penting kalau menurut saya, karena itu pembentukan otak pertama tuh 5 tahun pertama, Frankie. Nah, sebelum ini di sekolah punya ide, artinya dijalanin lagi, dihidupin lagi tuh si posyandu. Dulu ya, Frankie ya, waktu saya tingkat 3 kami mengadakan kayak kersos ke daerah Ciamis. Kita periksa segala macam. Nah, saya kebetulan waktu itu apa? Kerja sosial. Di situ kita lakukan tentang penelitian tentang malaria apa sih. Saya kebetulan waktu itu melakukan penelitian yang namanya soal KKP. Kurang kalori protein, stunting lah modelnya kayak sekarang namanya.
ternyata frekuensinya cukup tinggi di sana. Nah di situ karena kita tahu itu pada balita-balita, ya kita fokuskan tuh untuk memberikan makanan pada mereka. Tapi kan itu nggak bisa dengan yang namanya kersos. Yang harus dilakukan adalah puskesmas yang punya kerjaan, ya kan? Karena mereka ada di situ terus. Ya kersos cuma setahun berapa kali ada di situ, belum tentu terus-terus kan. Iya. Nah itulah maksudnya. Nah tapi saya sudah ada satu kejadian yang diceritakan oleh salah satu senior saya yang namanya Dr. Sukwan Handali. Dia itu senior saya mungkin 3 atau 4 tahun di atas saya. Dia itu sekarang sudah ada bekerja di CDC Amerika. Di Amerika. Dia tuh peneliti di sana. Pokoknya orang hebat lah. Pada waktu dia lulus FKW, Iya. dia bertugas di TIOM. Di TIOM tuh Indonesia Irian Timur. Jaya. Nah, Irian Irian Jaya. Jaya ya. Di sana juga sama, dia dapetin hal-hal seperti itu. Jadi orang anak-anak kecil yang seperti di Ethiopia, dia lakukan pemberian makanan Kurang tambahan gizi, segala macam. Nah, tetapi nggak bisa terpenuhi, Franky. Dia berusaha mati-matian tuh untuk mengejar itu supaya berat badan bayinya itu mencapai nilai normal. Jadi nggak di daerah merah naik sampai ke hijau. Dia melakukan banyak macam usaha ya dengan memberikan makanan tambahan, tapi akhirnya sampai di satu titik dia bilang nggak bisa nih, Give up, kurang kalori, protein dia bisa cari, dia bisa tambahin dengan segala macam, tapi kalorinya itu dari mana? Dia ingat cuma satu teori, Franky, soal jumlah kalori dalam komposisi makanan. Kalau lemak ya itu 1 gram itu 9 kalori, Franky. Protein 4, karbohidrat 4. Jadi dia bilang ini kalorinya nih kurang nih anak-anak ini. Dikasih makanan tambahan jadi susah kan, paling ke puskesmas kan cuma seminggu sekali kan. Jadi datang ke puskesmas dicekokin sama minyak sama dia, Franky. Minyak sayur. Minyak sayur. Akhirnya mereka tuh cepat bisa mengejar pertumbuhan kekurangan kalorinya mereka. Ya proteinnya dicari dengan macam-macam, ikan dan segala macam gitu loh. Jadi maksudnya saya kreativitas itu, saya nggak tahu dari segi kesehatan kita nggak pernah belajar soal begituan, tetapi dia kan nggak mungkin memberikan daging yang ada lemaknya segala macam. Jadi yang ada cuma itu aja gitu loh. Tapi maksudnya saya diperlukan orang-orang yang memang punya ide-ide yang brilliant tuh ya untuk bisa mengatasi itu. Sekarang sih saya udah merasa cukup senang karena stunting itu sudah menjadi program pemerintah kan. Iya. Mereka mau mencoba menurunkan stunting, dan cuman masalahnya stunting jadi stunting pada bayi balita dan segala macam itu kita tidak tahu hasilnya seperti apa, tetapi itu memang harus diperhatikan dari sejak zaman dulu. Karena begini, HAM terhadap dalam bidang kesehatan itu harus ditujukan terutama pada anak-anak, pada ibu-ibu, ibu hamil, karena itu adalah masa-masa yang kritis. Orang-orang yang terisolir, misalnya suku-suku terisolir, narapidana dan segala macam. Jadi semua tuh punya hak yang sama dengan kita gitu loh. Jadi yang saya garis bawahin tadi dokter sebutin sini adalah pertama ya, prioritas kita, negara kita nih harus ada prioritas terhadap masalah tadi pendidikan dengan kesehatan, dok ya. Mungkin itu menjadi prioritas lebih daripada yang lainnya. Yang kedua, untuk membantu program pemerintah tadi dengan mengurangi biaya segala macam, perlu juga ada yang namanya inisiatif mungkin swasta ataupun mungkin CSR kali, dok ya, lebih tepat. Kalau menurut saya masyarakat juga harus dilibatkan, berpartisipasi juga untuk itu. Ketiga, perlu ada inovasi-inovasi dari orang-orang terhadap bagaimana mungkin out of the box tuh, dok ya. Iya. Dan satu yang saya bilang begini, jangan sampai sebagai kepala daerah dan lain-lain itu adanya temuan-temuan bahwa ada stunting, ada orang yang kurang gizi dan segala macam itu dijadikan suatu yang memalukan sehingga malah ditutup-tutupin gitu loh. Nggak bisa, itu justru sebagai petugas daerah mereka wajib itu menghilangkan itu. Harus supaya dihilangkan benar, dok ya, tapi bukan ditutupin dengan hilangnya ya, dok ya. Ya. Jadi memang melulu bahwa kalau HAM di bidang kesehatan ini adalah sebenarnya tujuannya untuk bikin manusia itu lebih sejahtera, dok ya. Bukan hanya sekedar HAM terhadap kekerasan ya.
Dan itu jangan lupa ya Frank ya, HAM terhadap kesehatan tuh menyangkut juga itu adalah kesehatan lingkungan kerja. Lingkungan, termasuk misalnya contoh ya, satu hal yang sampai sekarang masih belum bisa teratasi apa? Demam berdarah Frank. Demam berdarah sampai sekarang masih termasuk salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi. Sebenarnya bisa nggak sih itu diberhentiin? Sangat bisa. Karena dia ada vektornya. Kita berantas vektornya itu jadi bisa cepat terselesaikan. Kalau di itu ya yang dulu kita ada namanya mantri nyamuk Rengki yang melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah. Itu katanya ya, yang namanya Malaysia lebih maju dari kita dalam hal itu. Dia melakukan pencegahan demam berdarahnya itu dengan cara tuh menyebarkan masyarakat tuh untuk periksa jentik-jentik nyamuk di rumah-rumah. Nah itu kita nggak jalan Pengki. Sehingga sampai sekarang setiap kali demam berdarah yang ada kita panik, banyak yang meninggal, lupakan lagi, tahun depan dia terjadi lagi. Malaria tetap menjadi masalah sampai sekarang. TBC menjadi masalah masih. Kolera masih banyak, tipes masih banyak. Itu kan menunjukkan sanitasi yang masih buruk. Artinya perbaikan lingkungan kesehatan sehingga kita tidak sakit itu juga perlu. Nah satu lagi, ada satu hal yang juga prinsipnya itu untuk pencegahan Franky. Itu termasuk tugas pemerintah dalam bidang HAM kesehatan. Pengontrolan terhadap produk makanan dan minuman Franky. Kenapa gitu dok? Loh, kalau pemerintah membiarkan minuman dengan jumlah gula yang terlalu tinggi dibiarkan, kan jadi ujungnya kan mereka pada obes, mereka jadi sakit jantung, sakit stroke, sakit kencing manis. Makanya kita lihat di Jepang, di Singapura, kamu contoh deh, ambil aja salah satu jenis makanan, minuman yang ada dijual di sana, mereknya sama, perusahaannya sama, di sana kadar gulanya sangat rendah, Franky. Karena pemerintah membatasi, nggak boleh lebih dari sekian jumlah gula yang ada dalam makanan. Saya dengar kita nggak jadi dok menarik pajak dari makanan atau minuman. Bukan menarik pajak, pemerintah harus membatasi untuk minuman yang bentuknya kemasan itu harus jumlah gulanya nggak boleh lebih dari sekian. Jadi bukan sekedar menerapkan pajak ya dok ya? Loh, iya, itu adalah tugasnya pemerintah, Franky. Jadi menjaga. Nah sekarang contoh deh, kita balik lagi ke Cikande, Franky. Kenapa Amerika bisa mendeteksi adanya cemaran CS pada udang yang kita ekspor ke sana? Karena dia punya alatnya dok. Dia melindungi masyarakatnya dari itu. Lah dia kenapa bisa keluar dari Indonesia? Karena di sini tidak ada aturannya, Franky. Artinya pada saat di Amerika mencegah itu berarti dia mencegah masyarakatnya mengkonsumsi barang bahaya itu kan. Tapi di Indonesia mungkin kita udah makan barang yang sama yang tercemar lebih parah dari itu, tapi kita tidak tahu. Itu pelanggaran HAM, Franky. Sebenarnya. Iya, mohon maaf, tapi itu adalah kenyataannya. Artinya kita bersinar nih dok, memancarkan. Enggak, itu termasuk itu, Franky. Jadi perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan adanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya. Dan itu kan ujungnya apa? Regulasi dan deteksi dini. Termasuk itu. Jadi kalau menurut saya ya barangkali ya yang namanya Kementerian HAM itu juga bukan cuma ngomongin soal pelanggaran HAM gara-gara begini yang kejahatan dan segala macam, bukan, tetapi juga termasuk HAM dalam bidang kesehatan. HAM kesehatan ya. Nah itu yang saya pelajari, Franky, antara lain. Ya, ini kalau menurut saya kalau kita ngomong HAM kesehatan itu kalau dijalanin justru lebih banyak manfaatnya dok. Iya, karena membuat manusia Indonesia menjadi bermutu, sehat, dan kebayang nggak, Franky, kalau pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, Indonesia pasti kita sejahtera lah. Jadi uang yang dipakai itu untuk pemborosan di bidang kesehatan nggak perlu nunggu 2045 dok. Ya. 2044 lah ya. Ya barangkali masih ada yang namanya reformasi ya di bidang itu ya. Supaya itu menjadi lebih perhatian. Ini ya mumpung kita besok ada peringatan. Ya besok kita, tanggal 10 dok ya. Ya memperingati itu gitu loh. Jadi ini buat tim kerja keras hari ini harus bisa disiapkan buat besok. Ya.
Oke dok, jadi ini ya menurut saya menarik karena istilahnya orang kan melulu kalau masalah HAM itu masalah kejahatan. Ya. Padahal HAM ada yang sifatnya preventif nih dok. Ya. Ya kan? Kalau kayak tadi bukan hanya kita meningkatkan itu, yang satu kan destruktif sifatnya HAM. Kalau pelanggaran itu sifatnya destruktif. Ya. Yang ini sebenarnya bukan destruktif bagaimana, tapi istilahnya justru kalau nggak ada pelanggaran itu malah terjadi yang jelek, Ya. gitu ya. Ya mudah-mudahan dok, kita ya saya sih optimis kalau kita segala sesuatu anggarannya itu sudah lebih benar, pemakaiannya lebih tepat, tidak bocor ke sana sini, ya. Sejahtera lah kita dok. Ya. Dan kita di pengalaman ada orang yang ditolak di rumah sakit, ya itu kan jadi tanggung jawab pemerintah. Ya, Ya. bayang kan saya punya ipar tuh belasan tahun itu segala sesuatunya tuh free. Jadi waktu tahun berapa? 5 tahun kemarin apa 8 tahun kemarin ya. Waktu dia ke Indonesia ke saya, itu mereka bawa koper banyak. Karena dia mau sekitar 2 mingguan kan di Indonesia. Kopernya tuh isinya cuma cairan buat cuci darahnya tadi. Dimodalin itu sama pemerintah. Itu namanya peritoneal dialisis, Frankie. Jadi cuci-cuci di sini, masukin air, keluarin itu dicuci. Saya nggak mau lihat nggak tega saya. Itu nyuci sendiri, Frankie. Oke, rinso aja mendingan dok. Oke dok, jadi mudah-mudahan ini bisa kayak tadi dok ya. Kan karena kita itu ada 2 hal dok. Pertama yang menjadi tanggung jawab pemerintahnya itu beres ya dok ya. Kemudian tadi dokter Jaya sebutin juga mudah-mudahan juga itu menggerakkan lagi orang punya swasta nih dok. Ya, partisipasi masyarakat. Partisipasi dan ada orang-orang yang berani untuk memberikan terobosan sehingga kemungkinan jalannya lebih cepat dengan biaya yang lebih murah gitu. Ya. Ada yang lainnya nggak dok? Ya udah sementara. Kalau nggak ada kita ngobrolin yang satu lagi dok. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!